나의 목표는 이 건물을 무너뜨리는 것이다. Episode pertama diawali dengan sosok Vincenzo Cassano yang meneruskan keinginan ayahnya sebagai seorang mafia. Vincenzo ini merupakan anak yang diadopsi oleh keluarga Cassano saat ia masih kecil. Saat dewasa, ia menjadi seorang pengacara untuk mafia Italia. Sebelum kembali ke Korea, Vincenzo akan menyelesaikan sengketa tanah milik keluarganya. Dan dia pun akan pergi menemui seorang yang bernama Emilio. Sì, consigliere. Dalam perjalanan, Vincenzo diikuti oleh sebuah pesawat kuning yang terbang tepat di atas mobilnya. Nanti teman-teman akan tahu apa yang dilakukan pesawat kuning itu. Dan sesampainya di gerbang, Vincenzo dihadang oleh pengawal dari Emilio. Tentunya pengawal mengetahui bahwa Vincenzo akan melakukan bisnis bersama Emilio. Vincenzo pun bertemu dengan Emilio. Emilio pun sadar bahwa Vincenzo akan melakukan sebuah transaksi bisnisnya. Che cazzo di consigliere lavora il giorno del funerale del suo capo? L'ultima chance da Fabio. Emilio menolak dengan keras Tornatene nel tuo paese di merda, cinese del cazzo. dan mengejek Vincenzo dengan kata-kata kasarnya. Pesawat yang tadi berlalu lalang di atas perkebunan milik Emilio. Pesawat itu menumpahkan cairan yang menyirami tanaman di perkebunan itu. Emilio menyangka cairan itu adalah pestisida. Singkat cerita, Vincenzo pun langsung bergegas untuk pergi, tentunya dengan perasaan kesal dan marah. Setelah cairan dari pesawat itu menyirami tubuh Emilio, Emilio pun sadar bahwa cairan itu bukanlah pestisida, Merda. Ma questo non è pesticida. tetapi cairan yang mudah terbakar. Vincenzo pun mengeluarkan korek gasnya dan langsung melemparkan ke belakang rerumputan. Dan terjadilah kebakaran yang sangat besar di perkebunan Emilio. Di sini Emilio sangat kesal karena anak buahnya hanya diam saja melihat semua itu terjadi. Di sisi lain, Vincenzo pun tenang dan santai melihat kebakaran besar itu terjadi. Setelah melaksanakan tugasnya, Vincenzo pun mendatangi pemakaman ayahnya. Di sana, dia memberikan penghormatan untuk yang terakhir kalinya. Di sana pula ia bertemu dengan anak ayah angkatnya. Dia bernama Paulo. Paulo ini selalu kesal terhadap Vincenzo dikarenakan ayahnya Paulo selalu mempercayai apapun yang menjadi keputusan Vincenzo. Perbincangan pun selesai. Malam pun tiba. Di kamar Vincenzo ada 3 orang suruhan dari Paulo yang berniat untuk membunuhnya. Tetapi Vincenzo pun sudah menyadari hal itu dan Vincenzo bersembunyi di balik tirai. Vincenzo sudah menyiapkan senjata untuk membunuh ketiga orang tersebut. Tidak butuh waktu lama, Vincenzo dapat melumpuhkan ketiga orang suruhan Paulo tersebut. Singkat cerita, Vincenzo pun menelpon Paulo, mengabari bahwa dia masih hidup dengan bebas. Dan Paulo pun kaget dengan adanya bom di mobilnya yang meledak. Itu adalah sebuah peringatan dari Vincenzo agar Paulo tidak mengganggunya. Vincenzo sengaja tidak membunuh Paulo dikarenakan menghormati almarhum ayahnya. Di sisi lain, Vincenzo pun sudah berada di pesawat. Dia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Italia. Tujuannya sekarang adalah ke Gyeongga, Seoul, Korea. Walaupun Korea bukanlah tempat yang nyaman untuk dia. Di sisi lain, ada pengacara Hong Chae-yong yang sedang menunggu asistennya Jang Junwo. Di sini, Hong Chae-yong sedikit kesal dikarenakan Jang Junwo terlambat untuk mengikuti sidang. Di persidangan, Hong Chae-yong adalah pengacara dari salah satu badan firma Wusang yang menangani kasus-kasus perusahaan bubble, di mana Hong Chae-yong dipertemukan dengan Hong Yu-chan. Hong Yu-chan ini adalah ayah dari Hong Chae-yong. Persidangan pun berjalan dengan alot dan tidak ada pemenangnya. Persidangan pun dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Di sisi lain, Hong Chae-yong bertemu dengan Hong Yu-chan. 저 아버지 도울게요.
Di sana, Hong Yu-chan membujuk ayahnya untuk merelakan persidangan dengan alasan keluarga. Namun, pengacara Hong Yu-chan tidak terkena bualan putrinya. Hong Chaeyoung pun pergi meninggalkan putrinya. Singkat cerita, Vincenzo pun sampai di bandara. Ia dicek petugas karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan, ia pun langsung menelpon Pak Cho untuk memberitahu jika ia sudah sampai dan akan menemuinya. Tak sengaja, seorang supir taksi menawari untuk naik taksinya, dikarenakan ia baru saja dibatalkan jadwalnya. Vincenzo pun naik taksi itu menuju ke daerah Geumga di kota Seoul. Karena kehausan, ia meminum air mineral yang disediakan supir taksi itu. Sedangkan supir taksi itu terus mengajaknya berbicara. Vincenzo pun menyuruhnya diam dan mengganti ocehan dengan berita. Radio menyiarkan jika banyak oknum penjahat berkedok supir taksi yang memberikan obat bius untuk merampok penumpangnya. Vincenzo mulai tak sadarkan diri karena dia tak tahu bahwa minuman yang ia minum sudah diberi obat bius. Salah satu anggota badan intelijen mengetahui jika seorang mafia Italia, Vincenzo Casano, datang ke Korea, sehingga ia memberitahu ketuanya akan hal itu. Namun, ketuanya menganggap jika tidak ada alasan seorang mafia datang ke Korea, sehingga ia berpikir mungkin mafia itu sedang berlibur, dan menyuruh anak buahnya untuk tidak perlu panik dan mempermasalahkan hal itu. Di sisi lain, pengacara Hong Chaeyoung berhasil memenangkan persidangan sehingga membuat ayahnya sendiri kalah. Perampok itu mengambil semua barang mewah dan uang yang dimiliki Vincenzo dan menyisakan 50.000 won saja. Ia menyukahi akan membalas perbuatan perampok itu. Ia pun naik bus untuk menuju Geumga melanjutkan perjalanannya. Di dalam bus, seorang ibu-ibu memberikan tisu kepadanya untuk mengelap mukanya yang penuh dengan pasir. Vincenzo pun melihat kaca bus dan baru menyadari jika penampilannya sangat berantakan. Vincenzo bertujuan untuk menghancurkan gedung Geumga Plaza karena di dalamnya terdapat tumpukan emas yang disembunyikan di basement rahasia oleh seseorang yang mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyembunyikan emas di Korea. Vincenzo menyuruhnya untuk membeli gedung yang tak terpakai dengan nama Pak Cho, dan ia menutupi hal itu dengan menyewakan gedung itu. Tak lama kemudian Pak Cho datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya sementara waktu. Tanpa disadari, salah satu penyewa di sana melihat mereka sehingga ia langsung memberitahu Pak Hong dan yang lainnya. Pak Cho mengantarkan Vincenzo ke tempat tinggalnya. Pak Cho memberitahu jika ia akan segera mengadakan rapat penolakan pembubaran gedung dengan para penyewa untuk melindungi gedung ini dari konstruksi bubble. Vincenzo pun mengelilingi gedung itu bersama Pak Cho. Semua penghuni di sana berusaha membuat Vincenzo ketakutan. Vincenzo pun langsung meminta Pak Cho untuk menuju basement rahasianya. Pak Cho memberitahu jika ia menyewakan ruangan itu kepada orang yang ia anggap tidak berbahaya. Vincenzo melihat tempat itu berubah menjadi kuil. Ia memikirkan tumpukan emas yang ada di basement buatannya itu. Seseorang pengikut biksu menghampirinya dan menyuruh Vincenzo sebaiknya membersihkan diri sebelum datang ke sini. Vincenzo pun membawa setelan jasnya ke penatu di gedung itu. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati karena harga setelan itu mahal, tetapi penatu itu tidak peduli dengannya. Vincenzo terkejut melihat semua penghuni ada di depan binatu melihatnya. Pak Hong Yu-chan memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya. Vincenzo pun mengenalkan dirinya sebagai pengacara dari Italia. Ia datang bukan untuk menjadi pengacara, tetapi hanya menjadi penasehat. Mereka pun terkejut karena ia berasal dari Italia. Seorang koki pemilik restoran itu berbohong jika ia juga pernah belajar di Italia.
Semua penyewa mengira Chef Toto ini mengerti bahasa Italia. Malam harinya, Vincenzo terganggu oleh burung merpati yang ada di jendela sehingga ia tidak bisa tidur. Ia membuka surat yang berisikan catatan pengadilan penjara wanita Chengju. Ia teringat dengan pengadilan seorang ibu yang dihukum karena membunuh. Ia melihat pengacara baru yang menangani kasus ini ternyata adalah pengacara Hong Yu-chan, orang yang baru saja ia temui. Vincenzo datang ke restoran milik Chef Toto dan memesan makanan di sana. Ia memberitahu jika ia mengetahui jika Chef Toto ini seorang pembohong karena ia tidak tahu letak kota yang ada di Italia. Di sisi lain, pengacara Hong Yu-chan datang menemui kliennya itu. Tetapi kliennya sudah tidak ada harapan untuk memenangkan persidangan. Singkat cerita, seseorang yang mewakili konstruksi bubble memberikan tawaran kepada Vincenzo. Namun Vincenzo menolak dan memperingati agar sebaiknya ia tidak mengancamnya. Di sisi lain, Vincenzo dan penyewa gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Ia meminta semua penyewa tanda tangan dan mempercayakan hal itu kepadanya. Akhirnya semua mempercayainya dan menyetujuinya. Di sisi lain, Pak Cho tidak menyangka jika semua penyewa mempercayainya karena dirinya hanya berpura-pura percaya agar semua tidak khawatir. Padahal ia berpikir jika Vincenzo ini seperti mempermainkan mereka. Malam harinya, Pak Cho pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat istri dan anaknya disekap. Ia diancam untuk menandatangani penjualan gedung Gemga Plaza. Dengan terpaksa, ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yu-chan memberikan surat kepada putrinya jika ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya karena pelanggaran kode etik. Cha Yong pun merasa kesal dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. 내가 너 호적에서 파내려고 보냈네. Di sisi lain, Vincenzo mengambil setelan jasnya di binatu gedungnya. Ia marah karena jasnya rusak. Tiba-tiba ia pun mendapat telepon dari Pak Cho. Pak Cho menghubungi Vincenzo dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia mengatakan jika akan mengurus mereka. Tanpa sadar, sebuah truk menabrak mobilnya hingga kaca mobilnya hancur. Telepon terputus membuat Vincenzo merasa khawatir kepada Pak Cho. Di sisi lain, sekelompok dari konstruksi bubble datang dan memberitahu jika gedung ini sudah milik mereka. Ia memberikan waktu kepada semua penyewa untuk segera meninggalkan gedung itu. Semua tidak berani bergerak dan merasa kesal karena mempercayai Vincenzo akan hal itu. Pengacara Hong dan putrinya mencoba menentang mereka, namun mereka memulai perkelahian. Tak lama kemudian Vincenzo datang dan menghampiri mereka. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Mereka mencoba menyerangnya. Tetapi Vincenzo dapat melawannya hingga suruhan bubble group hampir terjatuh dari gedung itu. Jika Vincenzo melepaskan genggaman tali pengukur milik pinantu yang ia ambil. Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia tidak akan tinggal diam atas pembelian ilegal yang sudah diperbuat bubble group. Ia juga mempertegas jika gedung ini adalah miliknya dengan bahasa Italia. Semua penyewa bertanya kepada Chef Toto apa artinya. Karena ia tidak mengetahuinya, ia menyuruh mereka bertepuk tangan. Semua penyewa pun bertepuk tangan melihat Vincenzo mengikuti Chef Toto.